membuka portfolionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembelajaran ini, ya. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Ya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan, ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama, ya. Alhamdulillah. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kemahnetan. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan mempelajari KD37, yaitu memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materinya adalah bioteknologi. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian bioteknologi, kemudian menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian membuat salah satu produk bioteknologi dan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi, ya. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan, ya, dan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia, ya. Bioteknologi itu terbagi dua, ya. Ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme atau organisme yang kecil sebagai alat untuk menghasilkan suatu produk, ya, suatu produk dan jasa. Contoh penggunaan jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga memperoleh produk yang diinginkan. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan prinsip biokimia, biomolekul, dan rekayasa genetika. Adapun contoh bioteknologi konvensional di bidang pangan seperti pembuatan tape, tempe, yogurt, nata de coco, keju, dan kecap. Contoh produk bioteknologi modern di bidang pangan yaitu teknik rekayasa genetik, yaitu melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga menghasilkan organisme yang memiliki sifat baru atau transgenik. Contoh jagung hibrida, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Jadi anak-anakku sekalian, saya kira produk bioteknologi itu sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya bioteknologi modern kayak jagung hibrida, saya kira anak-anakku sekalian sering makan jagung hibrida, ya. Jadi ini adalah hasil bioteknologi modern melalui rekayasa genetik, ya, di mana gen yang sifatnya manis dan buahnya besar, ya, itu digunakan untuk menghasilkan sifat dan menghasilkan jagung yang manis dan besar, ya. Kemudian saya di sini pada pertemuan di sini kita akan mengamati bagaimana cara kerja dari mikroorganismenya untuk menghasilkan produk bioteknologi konvensional. Jadi saya akan
memberikan contoh cara membuat tape singkong ya. Kebetulan singkong di daerah kita banyak dan mudah didapatkan ya. Jadi adapun alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu kompor, panci, dandang dan dandang pengukus dan baskom. Kemudian bahan singkong, air, daun pisang dan ragi. Jadi pada ragi inilah terdapat mikroorganisme yang namanya Saccharomyces. Jadi Saccharomyces ini berfungsi memfermentasi singkong ya sehingga menghasilkan tape. Oke. Adapun cara kerjanya, kupaslah singkong, potong, cuci sampai bersih. Kemudian dimasukkan ke dalam panci dandangan, kemudian dikukus sampai masak. Setelah masak, singkong didinginkan ya, dikeluarkan, didinginkan. Nanti setelah dingin baru dimasukkan raginya agar raginya ini bisa berfungsi dengan baik ya. Kemudian setelah ditaburkan ragi secara merata, dibungkus dengan daun pisang, kemudian dimasukkan dalam wadah tertutup ya. Setelah itu dibiarkan selama 3 hari ya, kurang lebih 3 hari. Setelah itu tape tersebut akan matang. Setelah matang barulah diperiksa bagaimana hasil dari pembuatan tape ini. Kemudian amati tekstur, rasa, aroma tape, dan yang terpenting adalah mencatat hasil pengamatan. Jadi ini cara kerja dan sekaligus tugas buat anak-anakku sekalian ya, mempraktekkannya, melakukan percobaan cara membuat tape di rumah. Jadi kalau bisa di video ya, di video mulai dari cara pembuatannya sampai mendapatkan hasilnya ya. Oke. Jadi adapun evaluasi atau beberapa pertanyaan setelah melakukan percobaan ini, anakku bisa menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi? Kemudian apa yang terdapat pada ragi tape? Yang kedua, mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin? Yang ketiga, mengapa dalam pembuatan tape disebut memanfaatkan produk bioteknologi? Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi di sini tujuannya agar kita dapat melihat proses mikroorganisme tersebut melakukan melakukan fermentasi terhadap tape yang singkong yang akan kita buat menjadi tape ya. Jadi mikroorganismenya itu berupa ragi, di mana pada ragi itu terdapat mikroorganisme Saccharomyces ya. Kita akan melihat bagaimana hasilnya. Di sini agar anak-anakku sekalian lebih memahami lagi bahwa mikroorganisme dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembuatan produk dan bisa menghasilkan makanan yang bisa bernilai ekonomi ya, bisa bernilai ekonomi dalam kehidupan kita. Oke, pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang teknologi modern ya, rekayasa genetika di bidang kesehatan, di bidang sosial ya. Kemudian dampak bagi kesehatan dan juga bagi lingkungannya, dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan bioteknologi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran. Anakku sekalian tetap menjaga kesehatan di rumah ya.
Oke, karena sekarang masa pandemi, tetap semangat belajar, teruslah membaca bukunya di rumah, ya walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap semangat untuk masa depan kita dan uh, menjalankan kewajiban kita untuk melakukan pembelajarannya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.